Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, saya kaget kemudian melihat sebuah video yang dimana menampilkan Gus Islah Bahrawi yang membahas soal habaib yang mengaku sebagai zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada pernyataannya Gus Islah Bahrawi mengatakan bahwa mereka yang mengaku sebagai para habaib tahu bahwa kita yang di Nahdiin atau di Nahdlatul Ulama takzim takzimnya atau hormat hormatnya kepada zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada pernyataannya saya juga sebenarnya kaget bahwa bahkan Gus Islah Bahrawi mengaku berkali-kali ditipu oleh oknum para habaib ini, namun dia selalu hormat dan mencium tangan dari para habaib ini. Dan satu lagi yang mengagetkan saya dan mungkin kita semua akan kaget bahwa ayahnya sebagai pengumpul besi tua bahkan berkali-kali ditipu oleh makelar besi tua yang juga merupakan seorang habaib. Jadi memang kondisi ini sudah lumrah adanya, bahwa memang mereka yang gila hormat ini selalu kemudian ingin mendapatkan pengakuan dan kita diperdaya, bahkan kita diperdaya lewat Nahdlatul Ulama. Mereka telah memasuki rongga-rongga ruang-ruang yang ada di Nahdiin dan saya lihat itu memang sudah merusak dari dalam dengan merongrong bagaimana keutuhan dari Nahdiin yang selama ini menjaga umat dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, sebelum lebih jauh, mari kita saksikan dulu apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi secara lengkap berikut ini dan kita simak secara sama-sama. Mereka mengatasnamakan habaib karena mereka tahu orang-orang Nahdiyin ini taktimnya secara luar biasa kepada para habaib. Saya pribadi ditipu oleh habaib berkali-kali tapi masih cium tangan. Ini saya ini. Saking taktimnya, karena apa? Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU dari sejak kecil, saya harus hormat kepada zuriatnya Nabi. Sampai sekarang, bapak saya ini pedagang besi tua. Ditipu berkali-kali oleh habaib yang menjadi makelar besi tua, tapi masih cium tangan kepada penipunya. Saking taktimnya kita, karena kita diajari harus menghargai dan menghormati zuriat Nabi. Hari ini apa yang terjadi? Sebagian oknum habaib dipakai untuk menghancurkan NU dari dalam. Padahal yang mengajari untuk menghormati habaib ini adalah ulama-ulama NU. Kita diajari untuk betul-betul taktim kepada para habaib. Tapi sebagian oknum habaib hari ini dipakai oleh orang yang ingin menghancurkan NU dari dalam, lalu menghina ulama-ulama NU, menghina Gus Dur, dibuta-butakan dan sebagainya. Karena mereka tahu salah satu kelemahan NU adalah para habaib. Dan hari ini kita betul-betul dibius oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib tapi menggerus orang NU satu persatu karena persoalan-persoalan politik. Dan kita hari ini yang kita kenal adalah apa? Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam tapi kerjanya hanya menggunakan metodologi kekerasan. Hari ini umat Islam betul-betul dicekoki dengan mimpi-mimpi hegemoni politik untuk menghomogenisasi seluruh orang negara ini supaya sama dengan dirinya. Inilah kemudian yang mengacak-acak Islam kita. Kepentingan-kepentingan Barat, kepentingan-kepentingan Eropa, kemudian menjadikan Islam, umat Islam sebagai alat bentur antara sesama orang Islam. Umat Islam hanya menjadi boneka-boneka politik, menjadi mainan-mainan politik, untuk kemudian kita bertarung saling tikam dengan sesama orang Islam. Dan kemudian khawarij modern lahir, menjadi penghasut bahwa umat Islam harus memilih ini.
Kalau bukan memilih ini, maka dia bukan orang Islam. Inilah politisasi agama itu terjadi. Karena apa? Karena kita terbuai oleh mimpi-mimpi politik. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembalikan kejayaan Islam ini bukan lewat jalur politik. Kembalikan Islam ini kepada ilmu pengetahuan agar Islam betul-betul berjaya seperti masa kejayaan Islam di abad-abad pertengahan. Hari ini kan lagi lazim ini. Kalau tidak memilih capres ini, maka dia bukan dari golongan orang Islam. Lagi musim ini, nggak boleh seperti itu. Ya, saya kira jelas apa yang kemudian disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, bahkan dia buka-bukaan dan mengaku bahwa dia berkali-kali ditipu oleh oknum para habaib ini. Namun karena diajari oleh para ulama dari Nahdlatul Ulama untuk kemudian selalu takzim dan hormat kepada mereka, akhirnya kalaupun kemudian dia ditipu berkali-kali oleh oknum-oknum habaib ini, bahkan dia selalu mencium tangan. Yang parahnya lagi bahwa ayahnya juga itu bahkan pernah ditipu oleh oknum para habaib ini yang merupakan makelar dari Besitua. Ini sebenarnya adalah kelucuan sekaligus membuat kita paham bahwa ternyata mereka ini kerjaannya ya seperti inilah, kemudian melakukan penipuan-penipuan dan mengatasnamakan zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian selanjutnya diceritakan oleh Gus Islah Bahrawi bahwa kemudian doktrinisasi ini terus dijalankan dan bahkan mereka memasuki rongga-rongga yang ada di Nahdliyin dan ingin merusak Nahdlatul Ulama dari dalam, yang sebenarnya mereka di awal-awal itu kemudian dianggap sebagai zuriat dan harus dihormati oleh kita semua, yang kemudian itu selalu dianjurkan oleh Kiai Nusantara dan Kiai Nahdlatul Ulama. Namun pada kenyataannya akhir-akhir ini bahkan mereka itu sudah bahkan merusak Nahdlatul Ulama itu dari dalam. Apakah memang ini terencana dan terstruktur dengan baik? Memang mereka ingin melakukan hal-hal ini. Yang parahnya lagi menurut Gus Islah Bahrawi bahwa juga mereka itu kemudian memasuki ruang-ruang politik dengan ingin mengambil kekuasaan. Tentu ya kalau saya pandang bahwa itu untuk memuluskan tujuan-tujuan mereka, karena kelompok-kelompok ini seperti HTI, FPI dan kelompok-kelompok lain ini yang hari ini selalu kemudian berbicara politik, mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik, lagi-lagi bahwa tujuan mereka itu adalah ingin mendirikan negara khilafah di negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengubah sistem kita dari NKRI dan Pancasila menjadi negara khilafah dan didominasi oleh aturan-aturan yang kemudian mengatasnamakan Islam dan agama. Jadi memang jelas kemudian apa yang disampaikan oleh Gus Islah ini, dan mereka terus masif melakukan ini, bahkan tidak sedikit kita lihat mereka ini berkata kotor dan menghina-hina Kiai Nusantara dan kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.